Apa? Semua orang ketakutan. Ini adalah senjata berharga milik kaisar, dengan kekuatan tak terbatas. Dengan satu pedang, ia dapat memotong semua benda dan bintang. Bahkan tidak menggores kulit lawan. Kekuatan macam apa ini? Betapapun sombongnya pemimpin pemakan dunia ini, ia tahu bahwa ia telah menabrak tembok. Ada apa, kau menggelitikku? Tanya Molly malas sambil setengah berbaring di sana. Postur seperti itu, di mata Yuli dan yang lainnya, tampak sangat agung dan tinggi, yang membuat orang merasa aneh. Nak, jangan sombong begitu. Di Devouring World milikku, tidak ada tempat bagimu untuk bertindak gegabah. Ayo pergi. Pemimpin Devouring World terkejut dan marah, berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Wus wus wus. Para master lain di belakangnya juga berpengetahuan luas dan berpengalaman, dan mereka semua bergegas ke langit sekaligus, seperti burung layang-layang muda yang terbang ke dalam hutan. Hah? Apakah aku membiarkanmu pergi? Mata Molly menjadi gelap dan dia tampak tidak senang. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, seolah-olah dewa sedang marah, dan dunia menjadi suram di bawah perubahan ekspresi Molly. Pemimpin Devouring World dan yang lainnya semua tercengang, tahu bahwa mereka telah meremehkan Molly. Kekuatan semacam ini pasti berada di level Kaisar Agung akhir. Mereka terbang lebih cepat dan pada saat yang sama, mengirim pesan untuk meminta bantuan. Orang kuat seperti itu seharusnya menjadi figur tingkat master dimanapun di jurang, tetapi karena suatu alasan dia terluka dan bersembunyi di sini, dan dengan sengaja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, yang sungguh keji. Untungnya, mereka tidak khawatir. Alam Devouring mampu menguasai wilayah suku yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya dan memiliki fondasi yang kuat. Bagaimana mungkin seorang kaisar tahap akhir dari luar bisa menjadi liar di sana? Begitu berita itu sampai, seorang pria kuat pasti akan datang dan menghancurkan tempat ini. Saat dia memikirkan hal ini dalam benaknya, pemimpin Devouring World tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang turun di antara langit dan bumi dan langsung memenjarakan mereka, membuat mereka seperti lalat dalam ambar, tidak dapat bergerak sama sekali. Apa? Beberapa orang terkejut, dan mereka berbalik dengan cepat, menatap Molly dengan kaget dan marah. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh alam Devouring saya? Apakah Anda tahu siapa pendukung alam Devouring saya? Apakah Anda benar-benar ingin melawan alam Devouring saya untuk suku keturunan Dark Abyss yang kecil ini? Saya sarankan Anda untuk tidak terbawa suasana dan menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Menurut pendapat orang ini, alasan mengapa Molly menjadi musuh alam Devouring-nya jelas karena Yuli dari suku keturunan Dark Abyss tampan dan mengandung garis keturunan leluhur. Bagaimanapun, bahkan leluhur alam Devouring peduli tentang ini, dan mereka sangat memperhatikannya. Namun di mata klan Abyss, wanita tidaklah berharga, hanya kekuatan yang abadi. Mendengar ini, Yuli diam-diam melirik Molly, pipinya terasa sedikit panas dan malu. Orang-orang lain dari suku keturunan Abyss juga memiliki ekspresi ambigu di wajah mereka. Oh sial, apa tatapan yang diberikan orang-orang ini kepadaku? Mereka benar-benar mengira aku bajingan seperti iblis Qin. Mencari kematian. Wajah Molly menjadi gelap, dan tiba-tiba dunia menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya, dan saat berikutnya, pemimpin Devouring World dan yang lainnya di atas merasakan hawa dingin di dada mereka. Suara embusan terdengar, dan hampir 10 asal-usul hitam yang berisi napas mengerikan dari jurang telah jatuh ke tangan Molly. Kami, pemimpin tim pemakan dunia menundukkan kepalanya karena tidak percaya, melihat lubang di dadanya, dengan kengerian di matanya. Asal-usul Kaisar Abyss mereka sebenarnya dikosongkan dalam sekejap. Kau, diam. Pemimpin pemakan dunia ingin mengatakan sesuatu,
tetapi Molly mengangkat tangannya, dan dengan suara keras, beberapa orang yang telah kehilangan kaisar hati jurang langsung hancur menjadi abu. Akhirnya tenang juga, kata Molly ringan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Kultivasinya belum pulih. Jika berita itu sampai ke guru spiritual, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Molly yang memiliki ekspresi tenang. Pada saat ini, semua anggota suku keturunan Abyss yang hadir merasa ngeri dan tercengang. Mengerikan, sangat mengerikan. Kami merasa terhormat bertemu denganmu, senior. Ayah Yuli segera berdiri dan memberi hormat kepada Molly. Di belakangnya, pendeta tinggi dan sekelompok guru dari suku keturunan Abyss juga bergegas maju untuk memberi hormat. Semuanya, berdirilah. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Kalian tidak perlu bersikap begitu menahan diri di sini. Anggap saja tempat ini sebagai rumah kalian. Molly melambaikan tangannya. Dia bukan iblis Qin. Dia tidak akan pernah terbiasa diperlakukan seperti bintang dan disanjung oleh orang lain. Bagaimanapun, dia selalu banyak menderita. Iya, Yu Cheng dan yang lainnya berdiri dengan tergesa-gesa dan menatap Molly, merasa takut dan rendah hati di dalam hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang kuat seperti yang dapat membunuh begitu banyak penguasa alam pemakan hanya dengan lambaian tangannya. Bagaimanapun, keturunan Abyss telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Molly menatap sekelompok orang penuh hormat di depannya dan ingin meminta mereka pergi, tetapi kemudian dia berpikir bahwa ini adalah wilayah pihak lain, jadi dia harus memberi mereka beberapa keuntungan. Dia segera menatap Yuli. Yuli, kamu telah merawatku begitu lama, terima kasih atas kerja kerasmu. Jika bukan karena benih garis darah pemakan dunia di dalam dirimu, dewa ini, kursi ini tidak akan dapat pulih secepat ini. Di sini, bagian dari asal Abyss ini diberikan kepadamu. Molly mengangkat tangannya, dan dengan keras, asal Abyss dari beberapa orang di antara sekelompok master pemakan dunia yang telah terbunuh sebelumnya langsung disuntikkan ke tubuh Yuli oleh Molly. Dengan suara ledakan yang keras. Di bawah tatapan mata orang banyak, Yuli tanpa sadar melayang ke atas, auranya melonjak, seperti Dewi Langit. Awalnya dia lemah, tetapi auranya berkembang pesat, dan dia benar-benar menerobos ke alam kaisar di hadapan semua orang. Yuli, terima kasih, senior. Yuli mendarat dengan gembira dan menatap Molly, penuh kekaguman dan rasa hormat dari lubuk hatinya. Di sampingnya, Xiao Pu menyaksikan dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Itu hebat. Wanita muda itu akhirnya berhasil dan tidak perlu ditekan oleh benih garis keturunan pemakan dunia yang terkutuk itu. Tindakan Xiao Pu juga menarik perhatian Molly. Memikirkan beberapa bulan terakhir, Xiao Pu lah yang membersihkan tubuhnya, terutama beberapa bagian pribadinya, dan membersihkannya hingga bersih, matanya bersinar. Engah. Sumber jurang tiba-tiba melesat ke tubuh Xiao Pu seperti meteor. Boom! Xiao Pu melayang tanpa sadar. Matanya membelalak tak percaya. Saat dia ditembakkan ke asal jurang oleh Molly, dia benar-benar melangkah ke ranah kaisar setengah langkah dalam satu gerakan. Aura kaisar ada di mana-mana dalam setiap gerakannya. Nona Xiao Pu, terima kasih telah merawatku beberapa hari ini. Ucap Molly sambil tersenyum. Xiao Pu berlutut, terima kasih, senior. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Molly. Dan ini adalah harta karun ruang angkasa dari orang-orang itu sebelumnya. Ada beberapa hal di dalamnya. Kamu dapat membagikannya. Molly memilah harta karun dari harta karun ruang angkasa yang dia dapatkan dari pemimpin Devouring World dan yang lainnya, lalu memberikan salah satunya kepada patriark keturunan Abyss. Terima kasih, senior. Patriark keturunan jurang mengambil harta karun angkasa itu, merasa terkejut, takut, dan senang. Apakah ini hadiah pertunangan yang diberikan orang tua kepada suku kita?
Seseorang di antara kerumunan berbisik.